Teman-teman, sebelum saya mulai lebih jauh, sebelum saya mulai lebih detail, teman-teman, saya seperti yang MC katakan, saya memberikan training di banyak kementerian, beberapa perusahaan nasional dan internasional juga. Lalu saya nulis 7 buah buku, dan satu hal yang penting, yang namanya pebisnis berarti kita butuh yang namanya kejelian. Kita butuh namanya visi yang besar. Nah, seperti founder Bapak Ibu, Pak Leo, saya tahu seorang yang punya visi yang besar. Nah, malam hari ini saya ingin ngetes Bapak Ibu dulu sebelum acara ini saya mulai, sebelum kegiatan ini saya mulai. Ada 2 buah foto di depan. Yang foto saya berdua dan foto saya yang sendiri. Ya, Bapak Ibu, teman-teman perhatikan. Foto berdua, foto saya sendiri. Menurut teman-teman, mana yang senyumnya lebih lebar? Nah, ini kita tes dulu ya. Yang fotonya berdua atau fotonya yang sendiri, yang senyumnya lebih lebar? Anda tolong amati, saya berikan waktu 20 detik. Ayo, yang berdua atau yang sendiri? Kalau Anda sudah dapat jawabannya, Anda bisa chat, Anda bisa ketik, Anda bisa tuliskan. Yang berdua atau yang sendiri? Ayo, come on teman-teman, Anda yang berdua atau yang sendiri, yang fotonya menurut teman-teman lebih lebar senyumnya? Yang berdua atau yang sendiri? Nah, saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Nah, kita tes dulu mana yang menurut teman-teman senyumnya lebih lebar. Nah, ini 90% mengatakan bahwa yang senyumnya lebih lebar adalah yang sendiri. Thank you, terima kasih. Benar adanya. Nah, teman-teman, foto yang berdua ini, itu foto saya dengan Dr. Ernest Wong, Ketua Genius Club Asia. Kemudian saya ikut satu kegiatan seminar di Bali yang dibuat oleh Mr. Tugdas Somaringin bersama Dr. Ernest Wong. Ini kegiatannya 13 tahun yang lalu. Jadi 13 tahun yang lalu saya bekerja di sebuah hotel sebagai seorang income audit atau pemeriksa keuangan. Kemudian teman-teman, saya tertarik untuk menjadi seorang trainer atau seorang pembicara. Dengan berkenalan dengan banyak pembicara, saya akhirnya bertanya kepada mereka satu persatu lewat SMS, gimana caranya saya jadi pembicara. Ada yang jawab, ada yang enggak. Namun suatu saat, teman-teman, Bapak Ibu, saya ditawari untuk menghadiri sebuah kegiatan training yang judulnya adalah Train for Firework Trainers. Harganya 17,5 juta. Jadi saya gajinya 1.250.000, ditawari ikut satu program yang biayanya 17,5 juta. Saya masih tinggal di rumah mertua, kemudian istri saya baru selesai melahirkan, dan saya nggak punya uang sebanyak itu. Ketika saya menerima SMS tadi, saya membaca beberapa saat, saya merenung dan saya berpikir, take it or leave it. Saya ambil atau saya abaikan, saya ambil atau saya abaikan, saya ambil atau saya abaikan, saya ambil atau saya abaikan. Lalu saya berpikir, kalau saya abaikan, hidup saya nggak mungkin berubah. Kalau saya ambil, ada peluang hidup saya berubah. Saya jawab SMS itu, saya katakan, Pak, saat ini saya belum punya uang, tapi tolong daftarin saya janji acara itu 3 hari, sebelum acara, saya terima SMS-nya. Saya katakan, saya janji 2 hari, saya akan transfer uangnya. Beliau katakan, oke. Kemudian teman-teman, saya cari pinjaman, uang itu saya dapat, dan saya transfer uang tersebut ke panitianya. Jadi ketika tiba di tempat seminar, dan seminar itu akan berakhir, maka seluruh peserta dipanggil satu persatu foto, dan saya foto dengan Dr. Ernest Wong sambil jempol tangan kanan, sambil pikiran saya berpikir, ini gimana cara bayar hutangnya, gitu ya, karena datang ke sana pakai hutang. Di foto yang sendiri, tentu hutangnya sudah lunas dan senyumnya lebih lebar. Pesan moral dari cerita ini, teman-teman, Bapak Ibu, yang pertama, malam hari ini, Anda yang senyumnya belum lebar. Nah, kita lihat dulu nih, Pak Leo ya. Anda yang senyumnya belum lebar, terindikasi Anda hutangnya belum lunas. Oleh karena itu, Anda tolong senyumnya lebar. Nah, ini senyum pada lebar nih. Gini, Bapak Ibu, satu hal yang saya pelajari dari hal tersebut adalah kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Opportunity atau peluang ada di mana-mana. Sekali lagi, opportunity atau peluang ada di mana-mana. Namun tidak semua orang mau mengambil peluang atau opportunity itu. Nah, 13 tahun yang lalu saya mengambil peluang itu, dan keputusan saya 13 tahun yang lalu berimbas pada situasi ekonomi kondisi saya hari ini. Nah, pertanyaan yang sama. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda diberikan peluang, ketika Anda ambil, peluang yang Anda ambil saat ini juga mungkin akan berimbas pada kehidupan finansial Anda 1, 2, 3 bulan yang akan datang, 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Jadi poin yang pertama, teman-teman, yang Anda dan saya harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa seorang pebisnis adalah orang yang jeli melihat sebuah peluang. Peluang tidak akan menjadi uang sampai Anda ambil dan Anda menjalankannya. Itu poin saya yang pertama. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, lalu beberapa waktu yang lalu, nah ini kalau teman-teman Anda lihat, ini ada laundry coin. 2 tahun yang lalu, saya membuat sebuah keputusan, yaitu menjual beberapa properti saya untuk shifting bisnis saya di bisnis laundry coin. Dan hari ini bisnis ini menyelamatkan kehidupan keuangan saya. Jadi sekali lagi, teman-teman, keputusan adalah hal yang paling mutlak untuk Anda lakukan ketika Anda berbisnis. Ini tanah kosong di Bali 3 tahun yang lalu. Saya juga memutuskan untuk ngambil tanah ini, teman-teman. Dan hari ini itu menjadi
beberapa unit ruko di sana dan kita sudah serah terima. Sekali lagi, keputusan yang saya buat 13 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan juga keputusan yang saya buat yang menyelamatkan kehidupan saya hari ini. Pertanyaannya saya adalah, sebelum kita jauh melangkah teman-teman, Bapak Ibu, Anda berani membuat keputusan besar nggak malam hari ini? Yang berani Anda chat, Anda tulis, katakan, yes! Anda chat, Anda tulis, Anda katakan, yes! Kenapa teman-teman? Anda harus berani buat keputusan. Kalau Anda nggak pernah buat keputusan, teman-teman, maka yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda, namun tindakannya tetap sama. Sekali lagi, kalau teman-teman Anda berani buat keputusan, ya Anda ketik, tulis yes. Ingat, yang kedua harus partisipasi. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman, yang paling penting dalam bisnis adalah sikap mentalnya. Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia, mengatakan bahwa sukses 80% karena sikap mental atau psikologi, 20% karena metodologi. Mau dan tahu, yang lebih penting mana? Mau atau tahu? Kalau menurut saya adalah mau. Ketika Anda mau, Anda akan tahu. Namun kalau Anda tahu, Anda nggak mau, yang Anda tahu tidak pernah akan menjadikan Anda kaya, sukses, dan juga bahagia. Jadi tahu adalah sikap mental atau adalah psikologi tadi. Nah, teman-teman, hari ini kalau kita bicara tentang bisnis, ada satu definisi yang menarik sekali yang teman-teman Anda catat, kemudian Anda ikuti, lalu Anda tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu. Brad Sugar adalah seorang business coach nomor 1 di dunia, mengatakan bahwa bisnis adalah badan usaha yang menguntungkan, yang bisa berjalan tanpa adanya Anda sebagai pemilik usaha. Saya ulangi sekali lagi. Yang namanya bisnis adalah badan usaha yang menguntungkan, yang dapat berjalan tanpa adanya Anda sebagai pemilik usaha. Artinya ada 2 kata yang menarik di sana. Yang pertama, menguntungkan. Yang kedua adalah bisa berjalan tanpa Anda. Berarti kita bicara 2 kalimat, yaitu financial freedom, menguntungkan, dan juga bisa berjalan tanpa Anda, yaitu time freedom. Jadi yang namanya bisnis adalah Anda dan saya harus punya financial freedom, Anda dan saya harus punya namanya time freedom. Itu baru kita kategorikan bisnis. Pak, kalau saya masih nungguin, mohon maaf, saya masih nungguin tempat usaha saya. Apakah saya masuk kategori berbisnis? Mungkin Anda berdagang, Anda bukan berbisnis. Pak, kalau saya masih misalnya tidak bisa meninggalkan kerjaan saya, apakah saya berbisnis? Ya mungkin Anda masih pikir-pikir lagi, karena definisi bisnis, Anda harus menguntungkan dan dapat berjalan tanpa adanya Anda selaku pemilik usaha. Lalu bagaimana kita melakukan ini? Nah, teman-teman, Bapak Ibu, apa sih kita tarik ke skop yang lebih kecil dalam situasi pandemi saat ini? Teman-teman, McKinsey, satu lembaga survei, memplot bahwa ada bisnis yang menjadi loser, bisnis yang menjadi ya mungkin akan sulit, akan struggle, akan ya berdarah-darah, dan juga ada bisnis-bisnis yang berkembang. Jadi dalam situasi ekonomi yang sulit pun, selalu ada orang kaya baru. Selalu ada orang-orang yang sukses baru. Atau istilah kerennya sekarang adalah the game changer. Jadi para pengubah permainan yang ada. Ya, contoh misalnya, ketika teman-teman hari ini kita bicara tentang bisnis pariwisata turun 98%. Turis dan sebagainya lesu. Orang pada takut keluar. Jangankan berwisata keluar pun dia takut. Kemudian bisnis apalagi konstruksi. Saya bisnis beberapa proyek properti itu struggle juga, tantangan juga di sana. Kemudian apalagi manufacturing. Belum lagi kalau misalnya pabriknya kena COVID, harus dirumahkan semua, karyawan diliburkan. Ini menjadi tantangan. Nah, perbankan. Nah, kita lihat kan beberapa saat saham-saham bank pada turun semua. Nah, ini juga menjadi tantangan. Lalu, di satu sisi, ada bisnis yang berkembang. Apa sih bisnis yang berkembang? Nah, tentu COVID ini membutuhkan Anda dan saya butuh energi tambahan, Anda dan saya butuh makanan tambahan, Anda dan saya butuh sesuatu yang harus meningkatkan daya tahan hidup kita atau daya tahan kesehatan kita, tentu medical supply. Yang paling dicari orang. Nggak ada orang yang kepingin kena COVID saat ini. Apa yang dia butuhkan? Mengawas suplemen salah satunya. Kemudian food processing, makanan siap saji. Ini orang akan stok banyak di rumah. Kemudian personal care dan seterusnya. Lalu teman-teman, salah satu, nah kita lihat beberapa penelitian gitu. Work from, ini frozen food itu meningkat, kemudian skincare juga meningkat. Lalu, nah ini teman-teman, Koran Kontan itu 12 Juli 2020 mengatakan bahwa permintaan multivitamin itu melonjak. Jadi perusahaan-perusahaan farmasi memperoleh keuntungan banyak karena multivitamin tadi. Pandemi corona, permintaan multivitamin naik 10 kali lipat. Jadi ini ada satu opportunity. Di luar sana itu orang itu lagi fokus ke sana. Mungkin hari ini dia
pasti nggak ke salon. Hari ini dia mungkin bioskop nggak. Jadi uang yang dia miliki, mau nggak mau dia akan alokasi untuk suplemen. Alokasi untuk membeli produk-produk kesehatan. Nah, teman-teman, dan ini kabar baiknya. Pandemi melahirkan deretan miliarder baru di bidang kesehatan. Jadi pandemi ini membuat orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan melakukan atau memanen keuntungan yang besar. Kenapa? Karena ini satu-satunya bisnis yang hari ini mau tidak mau orang butuh produknya. Mau tidak mau orang yang dulunya mungkin nggak akan pernah minum suplemen, hari ini dia harus beli. Kenapa? Karena dia nggak cukup lagi. Olahraga juga malas, banyak rebahan, makan seenaknya, mau nggak mau, ya dia butuh tambahan itu. Betul kita harus olahraga, betul kita harus jaga kesehatan. Namun kebanyakan orang sulit melakukan itu. Alternatif pilihan yang lain apa? Ya satu-satunya yang dia gunakan adalah suplemen untuk meningkatkan, memboost imunitas dalam diri dia. Nah, teman-teman, ini penelitian dari Dr. Insinyur Pat Dono mengatakan bahwa di era saat ini, beliau membuat makalah, kemudian makalah ini beliau presentasikan, Bapak Ibu, lalu dia membagi bahwa ada bisnis yang terpuruk, ada bisnis yang booming. Kita bicara tentang lingkaran setan dulu, gitu, biar happy ending, kan? Hotel, ya pasti. Saya punya banyak kegiatan seminar yang tertunda. Kenapa? Karena PSBB begitu ketatnya di Jakarta. Kita nggak mungkin bikin seminar. Oktober mau bikin, Gubernur Jakarta memutuskan PSBB lagi, nggak jadi lagi, gitu ya. Karena tadi COVID-nya akan naik terus, travel, apalagi bioskop, rencananya mau buka, sekarang tutup. Ya, mall, jam 9, jam 8, sekarang jam 6, dia tutupnya. Jakarta dan Tangerang. Retail juga agak sepi. Entertain, apalagi, ya. Sport, orang nggak akan nonton lagi secara langsung. Ya, MICE, ini meeting, dan seterusnya. Pada cancel. Penyewaan kantor juga sama. Lalu apa yang lebih booming? Nah, 3 yang kita catat yang paling penting. 1 adalah karena orang takut mati, ini asuransi. Yang kedua, e-commerce. Yang ketiga adalah networking bisnis atau multi-level. Kenapa networking bisnis menjadi salah satu hal yang menarik untuk teman-teman cermati? Karena networking bisnis memberikan kesempatan dan opportunity kepada Anda, dan Anda tidak perlu terlalu banyak untuk mengeluarkan effort di sana. Nah, nanti Pak Paleo akan jelaskan di sini. Namun, Profesor Pak Dono tadi mengatakan bahwa 3 hal inilah yang menjadi peluang yang kalau Anda jeli, kalau Anda pintar untuk menangkap, ini kesempatan bagi Bapak Ibu. Kenapa kesempatan bagi Anda? Karena ingat sekali lagi, Liputan 6 mengatakan bahwa pandemi ini melahirkan miliarder-miliarder baru di bidang kesehatan. Nah, karena kata-kata ada doa, siapa yang siapa yang mau atau siapa yang ingin dia menjadi miliarder baru di bidang kesehatan, Anda chat, Anda katakan saya, come on, Anda chat, Anda katakan saya, ingat kata-kata ada doa, teman-teman. Nah, Anda doakan diri Anda juga, kata-kata doa, iman datang dari pendengaran. Oh, amin. Ini banyak Anda doakan. Wah, ini pakai nama juga lebih keren, Pak Leo, gitu ya. Saya Ongki, wah, saya Leo, good. Jadi teman-teman, yang saya sampaikan, yang saya katakan hari ini, itu semuanya berdasarkan data-data dan hasil survei dari berbagai sumber yang menguatkan Anda bahwa betul 3 pilihan utama. Anda asuransi boleh, Anda e-commerce boleh, Anda yang ketiga adalah network marketing. Nah teman-teman, lalu kita lanjut. Lalu gimana caranya? Kita bisa sukses, bisa berhasil di dalam situasi pandemi ini. Minimal 3 hal ini. Teman-teman, Anda tanamkan 3 hal yang paling penting ini. 1 adalah Anda punya namanya keyakinan diri. Yang kedua, Anda punya keterampilan diri. Ya, yang ketiga, Anda punya namanya ketepatan dalam memilih. Jadi, keyakinan diri, keterampilan diri, yang ketiga, ketepatan dalam memilih. Inilah 3 hal yang harus teman-teman Anda tanamkan. Anda ingat, untuk sukses di masa pandemi harus punya keyakinan diri, Anda harus punya keterampilan diri, dan Anda harus punya ketepatan dalam memilih. Kenapa harus punya ketepatan? Karena di situasi pandemi ini, Anda dan saya harus meminimalisir kesalahan yang kita buat. Kenapa teman-teman? Karena Anda tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan recovery. Pilihan Anda harus tepat. Pilihan Anda harus oke. Lalu teman-teman, kita masuk satu persatu keyakinan diri. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu berkembang atau timbul satu istilah yang menurut saya menarik untuk kita bahas, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Kenapa keyakinan diri ini menjadi hal yang paling mutlak untuk Anda dan saya miliki pada situasi yang sulit ini? Ingat, dalam hidup kita ada 2 lingkaran yang berperan erat. Lingkaran setan dan lingkaran malaikat. Ketika teman-teman Anda mau melakukan apapun dalam hidup Anda, dan kita mulai dengan ketidakyakinan, saya bisa nggak ya? Saya mampu nggak ya? Saya bisa berhasil nggak ya? Ketika Anda nggak yakin, maka tindakan Bapak Ibu akan minimal. Ketika tindakan Anda akan minimal, potensi dalam diri Anda akan minimal.
ketika potensi dalam diri Anda minimal, ditambah dengan tindakan yang minimal, menyebabkan hasilnya minimal. Hasil yang minimal tadi akan memperkuat keyakinan awal Anda bahwa teman-teman, Anda nggak bisa, Anda susah untuk melakukannya. Jadi itu menjadi sebuah lingkaran setan dalam diri Anda yang terus berputar. Lalu yang kedua, lingkaran malaikat. Ketika teman-teman Anda mau melakukan apapun, Anda yakin, saya pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Apakah Anda yakin pasti bisa? Anda langsung bisa? Jawabannya tentu tidak. Namun kalau Anda yakin pasti bisa, teman-teman, Anda memaksimalkan tindakan Anda. Anda memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda. Ingat, potensi yang maksimal ditambah dengan tindakan yang maksimal, pertemuan dua hal ini akan menjadikan hasil yang Anda dapat menjadi maksimal. Hasil yang maksimal akan membuat, sekali lagi, tindakan maksimal tambah potensi maksimal akan menghasilkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ini akan menjadikan Anda lebih percaya diri dari sebelumnya. Dan makin hari, makin percaya Anda dengan kemampuan Anda, sehingga menjadi lingkaran malaikat dalam diri Anda. Jadi sekali lagi, lingkaran malaikat dimulai dari keyakinan diri, kemudian Anda potensi yang Anda keluarkan maksimal, hasil maksimal, kemudian akan meningkatkan keyakinan diri yang sudah Anda miliki tadi. Lalu ada dua pola pikir, dua pandangan, yaitu sebut dengan fixed mindset dan growth mindset. Apa sih mindset itu? Mindset adalah sekumpulan belief, sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, dan hasil yang Anda peroleh. Jadi teman-teman, tindakan Anda dan saya setiap hari, 90%, 80% dikontrol oleh file atau program yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu, seperti kata saya di awal tadi, Anthony Robbins mengatakan bahwa sukses 80% karena psikologi atau sikap mental, yang 20% karena metodologi, karena ketepatan caranya. Fixed mindset. Fixed mindset adalah orang-orang dengan pola pikir yang melihat bahwa skill atau keterampilan itu dibawa sejak lahir. Wah Pak, saya ini kan nggak berbakat Pak untuk bisnis. Pak, saya ini kan presentasinya juga malu-malu. Pak, saya nggak punya banyak teman Pak. Waduh Pak, saya nggak bisa seperti Pak Leo, saya nggak bisa seperti Pak Ongki. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya background-nya S1 itu akuntansi. Jangankan ngomong di hadapan 10 orang, ngomong di hadapan 5-6 orang, itu saya akan gugup, gemetar, dan bingung apa yang saya harus katakan. Karena keputusan saya menyebabkan terjadi perubahan. Semua hal di dunia ini bisa berubah, kecuali adanya Tuhan, adanya hukum alam, dan adanya perubahan. Semua bisa berubah, termasuk diri Anda. Pak, hari ini saya, Pak, belum punya banyak uang, Pak. It's okay, karena semua itu bisa berubah. Pak, hari ini bukan apakah Anda bisa atau nggak bisa, poin terbesarnya adalah apakah Anda mau atau Anda nggak mau. Orang-orang dengan fixed mindset adalah orang-orang yang melihat bahwa skill itu memang anugerah. Itu betul, talenta itu ada, namun talenta hanya bagian terkecil dalam suatu proses pencapaian hasil. Sebaliknya, orang-orang dengan growth mindset berpikir bahwa skill atau keterampilan itu bisa diasah. Skill atau keterampilan itu bisa ditimbulkan. Oleh karena itu, teman-teman, Anda sangat beruntung sekali jika perusahaan teman-teman mewadahi, memfasilitasi proses belajar. Sehingga terciptanya skill Anda, terciptanya keterampilan diri Anda. Karena ada wadah, ada kegiatan, ada seminar yang dibuat. Jadi orang-orang dengan growth mindset selalu berpikir bahwa saya pasti bisa meningkatkan keterampilan diri saya. Namun orang-orang dengan fixed mindset mengatakan, nggak mungkin Pak, memang saya dari sebenarnya seperti itu. Yang tergantung pola pikir Bapak Ibu. Yang kedua, orang-orang dengan fixed mindset adalah orang-orang yang melihat tantangan adalah sesuatu yang harus dihindari. Tantangan itu menyakitkan, tantangan itu tidak mengenakan. Jadi mereka cenderung avoid, menghindari. 1-2 kali menemui tantangan, dia give up. 1-2 kali ditolak, dia give up. 1-2 kali diabaikan, dia give up. Orang-orang yang fixed mindset. Namun orang-orang dengan growth mindset melihat tantangan adalah satu peluang untuk bertumbuh. Tantangan adalah satu peluang untuk bertumbuh. Nah teman-teman, saya lihat wajah-wajah Anda dulu ya. Saya lihat wajah-wajah dulu. Saya keluar dari sini dulu. Nah, kita lihat wajah-wajahnya. Ayo ya. Keluarkan video Anda. Nah, teman-teman, berapa banyak di antara Anda, Bapak Ibu, yang ingin sukses berbisnis di masa pandemi? Anda tetap mic-nya unmute, Anda tetap mic-nya mute sekali lagi. Anda tolong angkat tangan. Ya, ingin sukses di masa pandemi. Tinggi. Terima kasih. Nah, teman-teman, Anda yang angkat tangan, silakan turunkan. Kalau Anda ingin sukses di masa pandemi, maka satu hal yang teman-teman harus buat, yaitu keluar atau pulang atau selesai Zoom meeting malam hari ini, teman-teman harus berani buat masalah. Saya ulangi ya, harus berani buat masalah. Anda katakan, what? Sebentar, saya jelaskan dulu. Jadi masalahnya apa dulu nih? Saya jelaskan dulu. Nah teman-teman, masalah ada dua. Satu, masalah yang membuat Anda turun.
Artinya apa? Anda melanggar protokol kesehatan, itu masalah yang membuat Anda turun. Ya. Kemudian Anda keluar tanpa masker, masalah membuat Anda turun. Kemudian apalagi masalah? Anda misalnya contoh ya, orang terlibat korupsi, narkoba, masalah yang membuat dia turun. Melakukan hal yang baru adalah sebuah masalah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, bagi saya, masalah adalah apabila Anda mengambil tindakan yang baru, Anda mengambil action baru, itu adalah masalah. Karena hal ini belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Contoh. Ketika saya, misalnya teman-teman, saya hobinya nge-gym, kemudian pandemi saya berhenti, lalu saya mulai gelisah, ini gymnya pada tutup semua, lalu saya cari gym yang buka, oh ternyata gym yang buka itu gym di pinggiran, Bapak Ibu. Lalu saya survei di sana, oh ternyata kalau jam 1 siang sampai jam 3 sore, jam 3 siang, itu sepi. Jadi saya nge-gymnya siang-siang. Jadi saya nge-gym. Sebelum saya nge-gym, teman-teman, dulunya saya hire satu PT, personal trainer, dia mengatakan begini, Pak, Bapak tujuan nge-gym apa? Saya katakan, ya tentu ingin membentuk postur badan, ingin sehat, ingin fit. Good. Kita deal dulu, Pak. Ketika Bapak nge-gym, satu hal yang Bapak harus ketahui bahwa ketika Bapak meng-hire saya, kata dia, Bapak harus siap sakit. Saya tanya, kok siap sakit, Pak? Iya, karena ketika Anda nge-gym, untuk membesarkan otot Anda, maka satu hal yang harus Anda lakukan adalah merusak otot Anda. Jadi, ketika Anda angkat beban, maka yang terjadi adalah otot tadi akan rusak dan robek. Ketika otot tadi robek dan rusak, dan teman-teman tidur malam, Anda makan protein yang cukup, maka otot tadi akan membentuk serat otot yang baru yang lebih besar dari sebelumnya. Karena itu Arnold Schwarzenegger mengatakan no pain, no gain. Nah teman-teman, kita lihat hikmah sebuah masalah. Masalah membuat satu, otot pemikiran Anda berkembang. Otot pengetahuan Anda bertumbuh. Ketika ada sebuah masalah, maka Anda selalu berpikir, gimana caranya melakukan atau menemukan solusi atas masalah ini. Misalnya contoh, ketika saya punya tantangan. Jadi bisnis saya ada beberapa, salah satunya event organization untuk training seminar. Saat ini seminar dan training otomatis offline-nya pasti berhenti. Online-nya agak kencang. Nah, namun saya berpikir gimana caranya saya mendapatkan pengganti income yang hilang dari bisnis yang lain. Oh, saya berpikir salah satunya adalah kita buat diversifikasi. Tadinya bisnis laundry pakaian, sekarang bikin bisnis laundry sepatu. Jadi buat diversifikasi. Ide itu muncul karena adanya masalah. Kemudian masalah membuat otot mental Anda tumbuh dan berkembang. Lalu yang ketiga, masalah akan membuat otot spiritual Bapak Ibu tumbuh dan berkembang. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu, ketika Anda punya masalah yang berat, satu-satunya jalan keluar yang teman-teman dan saya akan tempuh adalah Anda akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi teman-teman Anda lihat, ketika Anda punya sebuah masalah, maka yang terjadi adalah otot pemikiran Anda berkembang, otot mental Anda lebih siap, dan otot spiritual Anda berkembang. Jadi, saran saya malam hari ini, berani buat masalah. Apa yang masalah Anda buat? Masalah yang Anda buat adalah membuat keputusan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, yang positif adanya, yang bisa membawa Anda kepada tadi, menguntungkan, dan juga time freedom. Jadi, Anda harus berani buat masalah. Itu poin yang pertama, orang-orang dengan yang namanya growth mindset. Lalu yang kedua, orang-orang dengan fixed mindset melihat usaha, itu nggak penting. Ya, usaha itu nggak penting. Memang sudah dari sononya ditakdirkan. Betul, takdir itu telah ditentukan, telah ditetapkan, namun nasib dan Anda dan saya harus mengupayakan. Namun orang-orang dengan growth mindset melihat bahwa usaha itu penting. Usaha adalah kesempatan untuk melatih diri Anda menjadi ahli di bidang tersebut. Contoh misalnya, saya dulu bukanlah orang yang pintar presentasi. 1-2 kali presentasi, kadang-kadang saya gugup, kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang beberapa orang menertawai saya, namun itulah proses yang saya harus lalui untuk menjadi seorang master. Sama dengan teman-teman hari ini, kalau Anda pun misalnya presentasi masih bingung, presentasi belum bisa, it's okay. Itu adalah proses yang membawa Anda kepada level mastery tadi. Kemudian yang keempat, feedback. Orang-orang dengan fixed mindset melihat bahwa umpan balik masukan adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Dia defensif. Dia menolak masukan itu. Namun, orang-orang dengan growth mindset adalah orang-orang yang melihat bahwa feedback atau masukan adalah sesuatu yang berharga untuk dia berkembang. Jadi misalnya contoh, dalam bisnis apapun, misalnya dalam bisnis konvensional, supervisor ke staff, ada masukan yang diberikan. Manajer ke supervisor, ada masukan yang diberikan. Misalnya di bisnis teman-teman, di bisnis network marketing dan seterusnya. Apalagi kepada dalam lain, ada masukan yang disampaikan. Orang-orang dengan fixed mindset adalah orang-orang yang menolak itu, menghindari itu. Namun orang dengan growth mindset adalah orang-orang yang merasa respect apabila ada seorang yang memberikan masukan kepada dia. Karena masukan adalah kunci dia untuk melakukan improve. Tidak pernah mungkin Anda mengetahui diri Bapak Ibu
sudah memakai, misalnya Anda memakai bedak, Anda memakai foundation, Anda memakai apalagi lipstick dan sebagainya, Anda membuat garis kening dan seterusnya, Anda butuh cermin. Cermin adalah feedback yang memberitahu apakah yang Anda lakukan sudah tepat atau belum. Dan orang-orang dengan growth mindset menyukai itu. Yang terakhir keyakinan diri, teman-teman. Orang-orang dengan fixed mindset, ketika dia gagal, ketika dia belum berhasil, satu, dia akan menyalahkan segala sesuatu. Nah, teman-teman, saat ini Anda juga, dan saya tes cermin. Ketika Anda masih melakukan ini, berarti satu, Bapak Ibu, Anda masih ada di fixed mindset. Ketika Anda belum berhasil, ketika orang itu belum berhasil, orang-orang dengan fixed mindset akan menyalahkan segala sesuatu. Dia menyalahkan situasi ekonomi saat ini, menyalahkan pemerintah mungkin, menyalahkan bosnya mungkin, menyalahkan siapapun, semua salah kecuali dirinya. Namun orang-orang dengan growth mindset, ketika dia mengalami ketidakberhasilan, dia akan belajar dari sana dan tumbuh berkembang lebih kuat, lebih tangguh dari sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk membangkitkan keyakinan diri, yang pertama Anda cek cermin, Anda tes cermin, Anda ada di fixed mindset atau Anda ada di growth mindset. Caranya gimana? Anda lihat skill, challenge, kemudian lihat yang ketiga yang disebut dengan effort, feedback, dan setback. Lalu teman-teman, poin yang kedua. Apa yang harus Anda tingkatkan untuk sukses berbisnis di saat pandemi ini? Satu, Anda keyakinan diri. Yang kedua, keterampilan diri. Nah, teman-teman, beberapa tahun yang lalu ada satu buku yang sangat berkembang, judulnya adalah Sapi Ungu, The Purple Cow. Ya. Nah, saya kalau ingat Sapi Ungu ini, Pak Leo, nah saya ingat ini, Pak Leo. Ingat kemana-mana Sapi Ungu. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu, jadi ketika Anda dan saya ingin sukses, maka teman-teman dan saya butuh satu poin namanya adalah nilai tambah. Dalam hal apapun, nilai tambah ini adalah hal yang esensial, yang penting, yang sangat utama ketika Anda ingin berbisnis saat ini. Ketika Anda ingin berusaha saat ini. Pertanyaannya gini, kalau Bapak Ibu Anda mau jualan apapun, apa nilai tambah Anda dibandingkan kompetitor Anda? Nilai tambah itu macam-macam ukurannya. Bisa lebih cepat pelayanannya, lebih murah, lebih banyak bonusnya, kemudian lebih higienis, kemudian lebih cepat dikirim, dan seterusnya kalau Anda bisnis restoran. Kalau Anda bisnis yang lain, misalnya kalau saya seminar training, apa nilai tambahnya? Mungkin bonusnya lebih banyak, durasinya lebih panjang, kemudian ada after sales service-nya, dan seterusnya. Jadi intinya teman-teman, Anda harus punya nilai tambah sebelum Anda bisa bersaing. Lalu yang kedua, teman-teman. Yang kedua, sesudah Anda punya nilai tambah, teman-teman, Anda harus punya yang namanya adalah faktor kali. Kenapa? Karena Anda dan saya ingin yang namanya adalah time freedom. Ketika Anda bicara time freedom, maka tidak akan mungkin Anda berusaha sendiri. Anda harus melibatkan orang lain. Jadi, KFC, McDonald menjadi sukses, menjadi besar karena dia nggak punya satu cabang. Dia punya ratusan, puluhan ribu cabang. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk saya. Saya hari ini punya 7 cabang laundry coin. Hari ini saya punya beberapa trainer di bidang public speaking. Saya tidak kerja sendiri. Untuk sukses, Anda butuh faktor kali. Jadi, Anda tidak mungkin sukses sendiri. Karena itulah Departemen Pendidikan Amerika mengatakan ada 4C yang penting untuk bersaing di abad ke-21 ini. Satu, yang namanya adalah creative thinking. Yang kedua, communication skill. Yang ketiga, kolaborasi. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat adalah critical thinking. Jadi, sekali lagi teman-teman, poin yang kedua, untuk sukses, Anda harus punya nilai tambah. Yang kedua adalah punya faktor kali. Anda cari tahu, kalau hari ini saya, apa sih nilai tambah saya? Apa sih nilai tambah dari produk saya? Apa sih nilai tambah dari jasa saya? Lalu yang kedua, Anda berpikir gimana Anda mengalihkan itu. Kalau Anda sendiri, misalnya Anda sendiri, misalnya contoh, saya punya satu bisnis laundry coin, omsetnya misalnya 40 juta. Kalau 2 berarti 80 juta. Kalau 3 misalnya 120 juta. Kalau 10 berarti sekitar 400 juta misalnya. Jadi disebut dengan faktor kali. Lalu teman-teman, yang terakhir, Anda harus punya adalah ketepatan memilih. Jadi saat ini begitu banyak tawaran bisnis kepada saya dan banyak yang saya tolak. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu coba-coba di kondisi pandemi. Anda jangan nggak punya waktu coba-coba karena recovery itu bisa lama. Indonesia saat ini kan ekonominya minus 5%. Namun Anda lupa kalau tumbuh 5% minus berarti kita resesi. Betul, beberapa pakar mengatakan resesi. Tapi tenang. Indonesia punya 250 juta penduduk. Dan 20% diantaranya orang kelas menengah atas. Artinya kita punya pangsa pasar 50 juta orang. Jadi itu jauh lebih besar dibandingkan Singapura. Jauh lebih besar dibandingkan Malaysia. Jauh lebih besar dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi teman-teman still confidence. Tenang aja Bapak Ibu.
Ketepatan memilih artinya Anda saat ini harus memilih bisnis yang tepat. Bisnis yang tepat ada banyak kategorinya. Salah satunya adalah teruji dan terbukti. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau Anda bisnis dan Anda masih coba-coba, nah saran saya ya Anda pikirkan kembali lagi. Berani itu penting, namun bijaksana itu jauh lebih penting. Anda berani berbisnis, namun hari ini Anda harus bijaksana dalam memilih. Satu, Anda pilihlah bisnis yang telah terbukti dan teruji. Lalu yang kedua, apa yang harus teman-teman tepat lakukan? Satu, tepat memilih. Bisnis yang kedua adalah Anda harus tepat cara menjalankannya. Kenapa harus tepat cara menjalankannya? Karena sekali lagi, situasi pandemi ini orang selalu melihat periode yang pendek. Kita akan bicara lagi 1, 2, 3, 4 tahun yang akan datang. Kita bicara 1, 2, 3 bulan yang akan datang. Jadi Anda harus tepat menjalankannya. Sekali lagi, kenapa? Karena teman-teman Anda nggak punya waktu untuk recovery apabila salah menjalankannya. Oleh karena itu penting bagi Bapak Ibu dalam memilih bisnis harus tepat, dalam menjalankannya harus tepat. Alangkah baiknya Anda punya namanya mentor. Saya sangat percaya dengan satu yang namanya mentorship, Bapak Ibu. Mentor ini akan membantu Anda untuk membawa Anda melalui jalan-jalan yang dia pernah lalui, yang mungkin Anda nggak bisa lalui. Atau Anda nggak tahu jalannya. Anda butuh yang namanya mentor. Anda butuh yang namanya tour guide. Kalau Anda ikut tour, Anda namanya butuh yang namanya leader yang membimbing Anda. Lalu yang ketiga, Anda harus tepat cara mengembangkannya. Kenapa teman-teman, Bapak Ibu? Karena kalau Anda nggak tepat mengembangkan ini, nah ini menjadi tantangan. Lalu pertanyaan teman-teman mungkin, kalau begitu, apa kriteria bisnis yang tepat? Selain yang saya sampaikan tadi, ada beberapa gambaran. Nah, satu teman-teman yang ini menjadi pedoman hidup saya ketika saya berbisnis. Jadi 10-12 tahun yang lalu, teman-teman, saya tanamkan 3 prinsip sakti ini. Dan itu hari ini menghasilkan uang yang sangat luar biasa. Prinsip dari satu orang yang namanya Paul Getty. Paul Getty adalah satu-satunya orang di dunia atau orang pertama di dunia yang masuk Guinness Book of Record sebagai orang terkaya di dunia saat itu hingga saat ini. Paul Getty. Apa yang dikatakan Bapak Ibu? Ada 3 hal. Satu saat Bapak Ibu Paul Getty ini diwawancarai oleh seorang wartawan. Mereka penasaran apa sih resep sukses dari Paul Getty. Mereka tanya, Mr. Paul, apa rahasia Anda sukses? Lalu dia katakan ada 3 hal. Kalau Anda ingin sukses, maka pegang 3 hal ini. 1, jadilah bos atas diri Anda sendiri. Artinya entrepreneur, berbisnis, wirausaha. Itu poin pertama Paul Getty katakan. Kata teman-teman, hari ini saya tidak mengajarkan Anda atau memotivasi Anda, memprovokasi Anda untuk resign dari tempat kerja Anda. No. Namun Anda sudah harus mulai lakukan sedikit shifting ke sana. Sedikit, ya Anda bagi waktu antara Anda kerja maupun antara Anda berbisnis. Jadi yang poin pertama adalah jadi bos atas diri Anda sendiri. Lalu yang kedua, kata Mr. Paul, jual produk anti resesi. Saya ulangi, jual produk anti resesi. Ini Paul Getty mengatakan sejak tahun 1960-an. Ini konsep yang dia katakan dari puluhan tahun yang lalu. Jual produk anti resesi. Nah, kalau kita kembali ke survei tadi, ada 3 produk yang anti resesi saat ini. Salah satunya adalah kita bicara terhadap suplemen kesehatan. Kita bicara terhadap multivitamin. Kita bicara terhadap makanan kesehatan yang meningkatkan sistem imun. Ini Paul Getty sudah katakan dari puluhan tahun yang lalu. Lalu yang ketiga, kata Mr. Paul, dapatkanlah hasil dari kerja masa lampau Anda. Jadi, Bapak Ibu tidak akan mungkin passive income kalau Anda masih ada yang namanya active income. Anda kerja, baru dapat uang. Anda kerja, baru dapat uang. Mr. Paul mengatakan kalau ingin sukses dan kaya seperti saya kata Paul tadi, maka yang terjadi adalah Anda harus menghasilkan uang dari kerja masa lampau Anda. Artinya kalau hari ini saya kerja, saya mendapatkan uang hari ini dan besok dan bulan depannya dan tahun depannya. Sekali saya kerja, saya terus menghasilkan uang sepanjang hidup saya. Itu konsep dan prinsip dari Paul Getty. Jadi teman-teman, saya sudah sharing kepada teman-teman, Bapak Ibu, beberapa konsep yang sekiranya bermanfaat untuk Anda, yang sekiranya penting untuk Bapak Ibu. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya review dulu teman-teman, sepanjang pembahasan saya bagaimana Anda sukses berbisnis di masa pandemi. 1, ingat teman-teman harus punya yang namanya keyakinan diri. Punya yang namanya adalah growth mindset, poin pertama. Lalu poin yang kedua, teman-teman dan saya punya, poin yang kedua adalah Anda selain punya yang namanya keyakinan diri. Nah, poin yang kedua yang teman-teman penting untuk Anda miliki atau penting untuk Anda punyai, poin yang kedua teman-teman, yaitu Anda dan saya harus punya keterampilan diri.
Nilai tambah, faktor kali. Yang ketiga adalah Anda dan saya harus punya ketepatan dalam memilih. Yang paling terakhir, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seorang tokoh besar dunia bernama Winston Churchill mengatakan begini, bukan apa yang Anda tahu yang penting, namun apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu akan jauh lebih penting. Sepanjang 1 jam ini saya sudah sharing beberapa hal yang menarik untuk Anda, dan itu tidak menjadi poin penting kita. Poin penting kita adalah teman-teman Anda lakukan, Anda kerjakan, apa yang teman-teman Anda pahami. Saya Ogi Oyanto, senang bisa berbagi dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC kita. Sesi 1, saya bagian sesi 2-nya. Saya bahas mengenai MLM-nya dan LWG. Gitu ya teman-teman ya. Nah tadi kan Pak Ongki ada kasih lihat kan, bidang bisnis yang lagi berkembang di zaman pandemi. Salah satunya adalah MLM. Nah, kenapa sih MLM? Ya, Anda tahu nggak MLM itu kepanjangannya apa? Tahu nggak teman-teman MLM kepanjangannya apa? Multi level marketing. Ada ya kalau negatifnya dia bilang masuk langsung mati. Nah, tapi kalau buat saya adalah masuk langsung miliarder gitu ya. Karena memang saya membuktikan saya bisa berhasil di MLM. Jadi ada sebagian orang yang menganggap MLM itu bisnis yang nggak jelas, bisnis yang ecek-ecek, bisnis yang yang pokoknya nggak bergengsi gitu ya. Tapi buat sebagian orang lagi banyak yang berhasil di MLM dari latar belakang yang berbeda. Nah, makanya ini menarik sekali ya. Nah, ini buat Anda yang sudah bergabung juga di LWG, Anda harus paham ya MLM itu seperti apa. Nah, apa itu multi level marketing? Ini umum aja ya, formal gitu ya. Nah, multi level marketing atau MLM bisa dibilang namanya network marketing atau direct selling seperti itu ya. Nah, adalah salah satu sistem pemasaran dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi. Gitu. Ya, jadi mereka nggak cuma hanya fokus jualan aja, dapat konsumen, selesai. Nggak seperti itu. Nah, konsumen tersebut bisa juga memasarkan produknya. Ya, jadi statusnya nggak cuma hanya konsumen, mereka bisa jadi sales, mereka bisa jadi marketing, dan mereka bisa jadi entrepreneur. Itulah menariknya MLM. Lanjut ya, MLM merupakan ya salah satu konsep pemasaran dengan cara. Jadi MLM ini salah satu konsep pemasaran ya. Ada yang pemasarannya dengan cara bagiin brosur, ada pemasaran dengan cara iklan di koran atau iklan di TV, ada juga pemasarannya apa? Door to door, dari rumah ke rumah dan sebagainya. Nah, kalau MLM ini berbeda. Ya, salah satu konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk terlibat sebagai penjual serta mendapat keuntungan pada garis kemitraannya. Jadi jalurnya ya, jalur distribusinya. Nah, anggota yang tergabung dalam MLM disebut distributor atau mitra. Mitra selanjutnya ikut mengajak orang lain untuk menjadi anggota sehingga jaringan pelanggan atau pasar itu semakin besar atau luas. Keberhasilan mitra mengajak dan menambah anggota akan meningkatkan omset perusahaan sehingga memberikan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan memberikan keuntungannya. Jadi Anda, kalau Anda bergabung menjadi member LWG, Anda itu bekerja sama dengan perusahaan LWG. Oke, perusahaan LWG adalah perusahaan MLM. Jadi Anda tuh mitra, kerjasama. Nah, jadi kita win-win profit gitu ya teman-teman ya, kepada mitra dalam bentuk insentif berupa bonus. Makanya bonus member LWG itu bisa besar-besar. Nah, nanti saya kasih tahu ya, kenapa bonusnya bisa besar banget di LWG. Nah, ini kalau dari Wikipedia. Ya, strategi pemasaran di mana tenaga penjual atau sales tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Jadi, teman-teman, kita tuh mainnya itu jaringan. Jaringan di dalam jaringan itu banyak orang. Orang itu adalah tim kita, teman-teman ya. Jadi kita bukan seperti konvensional, buka cabang, ya buka toko di kota A, buka toko lagi di toko B, di kota B, buka toko lagi di kota C, bukan seperti itu. Kita bangun jaringan itu dari orang ke orang. Ya, bisa dibilang kita namanya downline atau tim ya, saya bilang seperti itu. Nah, ini buat teman-teman juga yang ketika Anda bergabung di MLM ya atau di LWG, Anda perlu tahu sejarah MLM. Nah, kalau bicara jaringan seperti ini ya, teman-teman ya. Dari 1 jadi 4, 4 bisa jadi sekian, dari sekian bisa jadi makin banyak seperti itu ya. Nah, sejarah MLM. Kita lihat ya.
Jadi MLM itu tidak serta-merta eh, dilakukan baru-baru ini, enggak. Sebenarnya sudah puluhan tahun yang lalu, teman-teman. Oke? Nah, ini saya ambil dari Google ya. Berdasarkan sejarahnya, penjualan langsung atau direct selling itu muncul ketika The California Parfum Company di New York mulai beroperasi pada 1886. Pendiri perusahaan ini adalah namanya Dave McConnell. Oke, McConnell kemudian mempekerjakan namanya Miss Albi, diangkat menjadi wanita parfum California. Ini dulu terkenal sekali. Ya, di mana pekerjaannya adalah untuk melakukan kegiatan penjualan langsung dari rumah ke rumah. Jadi pada tahun 1886 konsep jualannya itu masih door to door, teman-teman. Ya, bukan online ya, karena zaman dulu nggak ada online. Masih door to door. Nah, akhirnya berkembang konsep tersebut. Oke? Nah, ini orangnya. Ya. Singkat. Nah, perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1934 dengan munculnya perusahaan bernama Nutrilite di California yang menggunakan sistem penjualan baru yang memberikan komisi tambahan untuk setiap distributor independen yang berhasil merekrut dan melatih serta membantu anggota baru untuk kemudian menjual produk mereka. Dengan metode ini, tentu saja distributor akan terus merekrut untuk mendapatkan anggota baru dan tentu saja untuk komisi tambahan lainnya. Nah, karena konsep pemasarannya atau penjualannya berubah ya jadi MLM, akhirnya omset di perusahaan tersebut itu booming luar biasa, teman-teman. Nah, makanya setelah perusahaan tersebut, muncullah perusahaan-perusahaan yang lain, dan sampai sekarang. Ya, jadi kalau Anda tanya, Pak, perusahaan MLM kan perusahaannya cuma sebentar, perusahaannya nggak lama. Teman-teman, ini ada yang berdiri sejak 1950-an, sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Dan itu banyak, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda bilang ini bisnisnya jangka pendek, buat saya ini bisnisnya sangat jangka panjang. Ya. Nah, itu salah satu kelebihannya, teman-teman. Nah, kalau Anda bandingkan ya, teman-teman ya, MLM dengan konvensional, kita lihat ya, ada konvensional, ada waralaba, ada MLM. Kalau kita bicara modal, apalagi sekarang zaman pandemi, Anda mau bisnis, nggak mungkin Anda bisnis konvensional, buka toko, punya karyawan, stok barang, itu modal 10 juta, 20 juta, nggak mungkin. Ya, minimal ratusan juta. Otomatis, kalau modalnya besar, resikonya udah pasti besar. Nah, kalau MLM, teman-teman, ya, umumnya modalnya kecil. Nah, kalau bicara modal kecil, resikonya hampir tidak ada. Ya, anggaplah resikonya kecil. Jadi kalau modalnya kecil, udah pasti resikonya kecil. Nah, kalau konvensional bicara tempat, itu harus ada yang tadi kau bilang, harus punya toko, harus punya tempat, punya karyawan dan segala macam. Bisnis konvensional harus ada tempat, waralaba harus ada tempat. Nah, kalau MLM yang tadi kau bilang, kita jaringannya orang ke orang. Ya, sekarang Anda join LWG di kota Jakarta. Anda punya teman di daerah mana? Misalkan di daerah Sulawesi contoh. Ya. Nah, Anda bisa kembangkan atau Anda bisa buka cabang di daerah Sulawesi langsung. Nah, kalau Anda buka toko kan repot, ngurus perizinan segala macam, bahkan modal harus besar. Ya, jadi bisa di mana aja. Ini kelebihannya bisnis MLM dengan konvensional. Nah, selanjutnya bicara waktu, konvensional itu tertentu. Ya. Ini waktu itu maksudnya break even point. Oke. Nah, ini bisa kapan aja. Jadi maksudnya bisa cepat gitu loh. Bisa 1 hari, bisa balik modal, bisa 2 hari, bisa seminggu, tergantung kerjanya Anda. Ya, kalau bicara